Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali. Semoga ini bagian dari taufik yang akan menambahkan pahala dan memperberat timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya di antara rukun iman adalah mengimani takdir, dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya Allah telah menulis takdir sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, Inna allaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis takdir. Takdir yang dimaksud apapun yang Allah tetapkan dari mulai awal penciptaan sampai di hari kiamat, semuanya sudah tertulis di dalam takdir. Dan itu dilakukan sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Bahkan jaraknya 50.000 tahun. Apapun yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, pertemuan kita merupakan bagian dari takdir Allah SWT yang kita sangat berharap semoga ini bagian dari kemudahan Allah SWT yang memperjalankan kita untuk mencapai ridhonya. Karena Nabi SAW dalam sebagian riwayatnya pun bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'atuhu. Tidaklah dari kalian, kata Rasulullah SAW, kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya nanti. Ada kalanya dia akan menjadi penghuni surga, dan ada juga kalanya dia menjadi penghuni neraka. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ala nattakilu, kalau semuanya sudah ditetapkan, nanti si fulan akan menjadi penghuni surga, si fulan akan menjadi penghuni neraka, kenapa kita tidak bersandar saja kepada takdir saja? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, kalian harus beramal, kata Nabi SAW. Kalian harus beramal karena setiap kalian Allah Ta'ala mudahkan untuk apa kalian diciptakan. Ketika seseorang diciptakan menjadi penghuni surga, maka Allah Ta'ala akan memudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Allah berikan taufik dia untuk menerima hidayah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa man yashrah sadrahu lil islami faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, maka sungguh orang ini telah Allah berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Walhamdulillah, kita syukuri kita semua telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala memeluk agama Islam. Berarti kita sudah mendapatkan
satu poin insyaallah. Akan tetapi itu sendiri belum cukup ya. Kita harus memohon malih kali Allah Ta'ala minimal 17 kali sehari semalam. Kita senantiasa memohon diberikan hidayah ya, yang kita senantiasa baca dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus, hidayah Allah Ta'ala banyak ya. Al-Quran semuanya adalah hidayah Allah ya, ada 30 juz, 114 ayat ya, surat 6.600 lebih ayat. Itu semuanya petunjuk dan hidayah Allah ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya ada puluhan ribu, itu adalah petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Nah, kita senantiasa memohon agar diberikan hidayah, diberikan taufik untuk beramal soleh. Dan semoga pertemuan kita pun bagian dari taufik Allah SWT yang kemudian membimbing kita untuk menggapai ridhonya. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah sebagaimana yang kita agendakan di setiap ahad ini, kita akan adakan kajian khusus untuk ibu-ibu. Adapun bapak-bapak insyaallah setiap ba'da maghrib dan sebagian waktu pada asar kita sudah ada jadwal rutin. Nah, untuk ibu-ibu insyaallah kita agendakan setiap ahadnya. Nah, kita mulai dari pelajaran akidah ya, dari pelajaran akidah. Kenapa kita pilih akidah? Akidah itu keyakinan Bu ya, akidah itu keyakinan. Kenapa kita memilih dari akidah? Ulama menyebutkan bahwasanya amalan hati, amalan batin atau amalan hati itu lebih diutamakan daripada amalan zahir. Betapapun orang itu beramal soleh, sholat, baca Al-Quran, bersedekah, berzikir, naik haji, kalau hatinya, akidahnya rusak ya, maka semuanya terhapus, tidak bernilai pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama di dalam kitab Tauhid, di antara akidah yang lurus merupakan syarat sahnya suatu amal. Ya, amal akan diterima kalau akidahnya lurus. Akidah niku tempatnya tenggen hati ya. Akidah tempatnya teng hati. Ya, keyakinan niku tempatnya tenggen hati. Nek keyakinanipun rusak, maka amalipun boten dipun tampi. Kata para ulama, sebagaimana sholat tidak akan diterima tanpa toharoh. Toharoh niku bersuci. Wonten tiyang sholat tanpa wudu, padahal dia sanggup, ya bisa wudu tapi sengaja tidak wudu, maka sholatnya sah atau boten? Sahih, sholatnya boten sah. Nah, oleh karena itulah para ulama lebih mengutamakan kita meluruskan akidah sebelum kita nanti bahas tentang fikih ibadah. Oleh karena itulah Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala rahmatan wasi'ah ngendikaken bahwasanya ilmu niku wonten 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid niku ilmu yang berhubungan dengan akidah, mengisahkan Allah taala. Memurnikan ibadah hanya ditunjukkan untuk Allah. Seluruh aktivitas kita ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin ya. Nah, ini pengertian dari mentauhidkan Allah. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Keranten ketika ada orang sholat atau ibadah apapun, tauhidnya rusak, akidahnya rusak, boten dipunten. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih niku ilmu ingkang hubunganipun kalian hukum-hukum ibadah. Pripun supados wudunipun sah. Dan niku wonten tata caranipun, diatur oleh syariat. Dibahas dari mulai alat untuk berwudu. Napa nggih punika toya ingkang suci mensucikan. Nek wudu beto
toyo kelapa asal boten kinten-kinten boten asal nggih. Nah, itu ada aturannya. Nah, itu namanya fikih. Ibadah kita bisa menjadi sah diterima kalau sesuai dengan aturan fikih atau aturan syariat. Oleh karena itulah kata para ulama, ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Sholat kita hanya untuk Allah, kita puasa hanya untuk Allah, kita baca Al-Quran hanya untuk Allah. Ya, itu namanya mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, selain ibadah itu harus ikhlas, dia harus sesuai syariat. Ibadahnya sudah terpenuhi tidak syarat dan rukunnya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita disuruh mencontoh Nabi SAW dari mulai takbir sampai salam. Ya, kalau sholat kita tidak seperti Nabi, maka sholat kita tidak diterima, tidak sah. Nah, disebutkan dalam riwayat, onten tiang, ya sahabat ini, para ulama menyebutkan dengan hadis musius sholat, hadis tiang ingkang elek sholatipun, maksudipun sholatipun enggak bener. Nah, tiang punika mlebet teng masjid, tiba-tiba sholat, gerakannya cepat, ruku sujudnya tidak ada tumakninah. Boten tumakninah niku boten ada jeda untuk berzikirnya. Ya, kados ayam jago mematok niku nggih. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti akan ada di umat ini sholatnya karena kril huruf, seperti patokan burung gagak, saking cepatnya sholat. Nah, ini boten sah ternyata ibu-ibu. Nah, ada salah satu sahabat yang dia memang belum mengerti cara sholat yang benar. Waktu dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia baik sholat cepat sekali. Ruku sujudnya boten nonton tumakninah. Ya, maka setelah itu Rasulullah SAW perintahkan dia untuk mengulang sholatnya. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu ini belum sholat. Padahal sudah sholat, cuman karena caranya tidak benar dianggap tidak sholat, belum sah. Dan diulang atus ping 3, ternyata tetap salah. Akhirnya piyambake sanjang, ya Rasulullah, saya tidak sanggup sholat kecuali cara yang seperti ini. Nah, kemungkinan juga orang ini adalah sahabat yang mungkin jarang berjumpa dengan Nabi, atau mungkin orang Arab Badui, ya, jarang ketemu Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang ini cara sholat yang benar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadis, "Idza kuntum fasbighil wudu." Pertama, sempurnakan wudunya. Ya, ketika engkau hendak melaksanakan sholat, fasbighil wudu, maka sempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu bertakbir. Ya, setelah selesai wudu, menghadap kiblat tentu dengan syarat yang dipenuhi, menutup aurat, ya, pakaian yang suci dari najis. Kemudian menghadap kiblat fakabir, setelah itu kau bertakbir. Ya, kemudian setelah itu membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian membaca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, maksudnya hafalan yang kita punya. Setelah Al-Fatihah kita hafal surat Al-Ikhlas, boten nopo mau surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu ruku. Nah, ketika ruku harus ada tumakninah, membaca zikir ruku, subhana rabbiyal azim. Diajarkan Nabi ngantos selesai. Nggih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah kalau tidak sesuai tuntunan Nabi niku boten sah. Maka syarat diterima ibadah kata para ulama wonten kalih yang pertama adalah ikhlas, nomor kali apa? Harus sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ibu-ibu, yang kita rencanakan sakmangke jadwal kajianipun, pertemuan pertama kita bahas tentang akidah, niki ingkang penting nggih. Nah, mangke pertemuan selanjutnya kita juga bahas tentang fikih. Supados napa? Supados mangke akidahipun nggih lurus, fikihipun ibadahipun ugi leres ngeten nggih. Terus ketika kita beribadah itu nanti sah dan ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan ini insyaallah kita mulai dari akidah ini.
Nah ini sengaja kula pendet saking kitab Syarah Salah Satu Usul di 3 pondasi. Ya, yang 3 pondasi niki sak mangke menjadi fitnatul qabr, pertanyaan malaikat tenggen kubur. Ya, disebutkan dalam hadis ketika orang sudah dimasukkan kubur, sak mangke ada 2 malaikat yang akan memfitnah si mayit, akan menanyakan si mayit, menguji si mayit. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, dalam kubur itu ada 3 keadaan manusia. Maksudnya ada 3 golongan manusia. Pertama adalah orang yang mukmin. Ya, yang Allah Ta'ala telah berfirman tentang mereka, wa yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan imannya orang-orang yang beriman ketika di dunia dan ketika di akhirat. Ya, insyaallah semoga kita termasuk orang-orang mukmin yang dimaksudkan Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala memberikan kita taufik bisa berkumpul di sini, dan insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan semoga nanti membuahkan iman yang kuat. Ya. Nah nanti setelah itu orang mukmin akan dikokohkan imannya ketika di dunia, ya, sampai ketika di akhirat. Nah di dunia itu makin penghujungnya itu ketika ajal datang, kita bisa menutup kehidupan kita dengan kalimat tauhid. Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten ingkang akhir ucapanipun kalimat tauhid, sebelum situ piyambake ngucapke la ilaha illallah niku akan masuk surga. Nah, ucapan niki saat ini gampil, tapi ketika ajeng situ itu tidak mudah kalau tidak ada persiapan. Nggih. Supaya kita bisa mengucapkan yang mudah, maka butuh persiapan dari hari ini. Napa persiapanipun? Persiapanipun nggih punika nguataken iman. Nah, pripun caranipun? Nggih punika belajar. Nggih, mempelajari agama, mempelajari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab para ulama supados tambah iman itu. Nggih. Nah, wonten cerita Ibu. Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini seorang imam ahli hadis yang ngendikan para ulama, yang termasuk Amirul Mukminin bil hadis. Ulama tadi sudah makruf keimamanipun, ahli ibadah, ulama, orang soleh ya. Ketika ajeng sedo, piyambake menangis. Nah, kemudian murid-muridnya berkata, wahai imam, kenapa jenengan menangis? Padahal jenengan itu sang imam, ulama, orang soleh. Kok takut seolah-olah seperti itu? Napa ngendikanipun Sufyan Ats-Tsauri? Bukan saya itu, kata beliau, kurang lebih maknanya, saya itu mempersiapkan semua ibadah saya itu untuk menghadapi satu hari ini, satu waktu ini. Ya, jadi piyambak itu menghabiskan waktunya bertahun-tahun, ya, diisi untuk ibadah, baik ibadah fardu, ibadah sunnah, sholat malamnya, zikirnya, mengajarkan ilmu, belajar dan seterusnya. Saya habiskan waktu saya untuk menghadapi satu saat ini. Saat apa? Menjelang wafat, supaya dia bisa menutup ajalnya dengan kalimat tauhid. Nggih. Dan terus ndak nanti aja nek arep mati engko tak ngapalke la ilaha illallah, mboten saged. Harus dari niki nggih. Terus sak mangke kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita semua bisa diberikan husnul khatimah ketika datang ajal, kita bisa menutup dengan kalimat tauhid. Salajengipun mangke kula sampai kempal malih tenging surga sareng-sareng. Nah, saat sampunipun iku mangke tenging alam kubur diuji oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Nggih. Saya betul. Diuji oleh para malaikat. Malaikat kali disebutkan oleh ulama Munkar dan Nakir. Menanyakan man rabbuka, sinten robmu, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, dan wa man nabiyuka, dan sapa nabi. Kata para ulama ada 3 kondisi. Yang pertama orang mukmin yang dia sudah memenuhi hatinya dengan iman. Dia sudah mempelajari akidah tentang Allah Ta'ala, bagaimana cara kita mengimani Allah yang benar, bagaimana cara mengimani malaikat yang benar, bagaimana cara mengimani kitab-kitab, bagaimana cara
mengimani para nabi dan rasul, mengimani takdir, ya, mengimani hari akhir, mengimani semuanya sudah dia ketahui, ya, dia amalkan, dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang seperti ini dia akan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala bisa menjawab dengan mudah. Makanya dalam Sahih Muslim disebutkan gitu, dinukil juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, setelah orang mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat, malaikat pun balik ngomong, sebenarnya kami tahu bahwasanya engkau pasti akan bisa menjawabnya. Malaikat ternyata ngertos dia, ya. Tapi memang tugas mereka adalah untuk menguji. Kemudian malaikat bertanya, sebab apa engkau bisa menjawab pertanyaan ini? Jawabannya, kuntu qara'tu kitaballah. Karena aku dahulu ketika hidup di dunia membaca apa? Al-Quran, ngaji ternyata. Ya. Karena dia ngaji sehingga dia dikokohkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama termasuk Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, yang bisa menjawab pertanyaan malaikat itu bukan karena fasihnya kita berbicara, oh saya hafal Allah Tuhan saya, Islam agama saya, bukan. Tapi yang bisa menjawab adalah iman kita, iman dan amal soleh kita. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang kafir. Nah, orang kafir ini jelas betul sekali jawab. Dan dikatakan Rasulullah SAW dengan hadis sahih. Ketika ditanya dia menjawabnya la adri, aku tidak tahu. Akhirnya malaikat pukul dengan mirzabah atau mitrokoh di palu, sehingga dia diazab di dalam kubur. Maka manusia dalam alam kubur itu dengan para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW ada di antara dua kondisi. Imma dia mendapatkan nikmat kubur, ya, bagi siapa? Bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat. Atau yang kedua, dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, yaitu orang kafir. Maka orang seperti inilah yang akan diazab sampai hari kiamat, orang kafir. Ya. Nah, terus bagaimana dengan orang mukmin yang terkadang dia punya dosa dan kadang sulit menjawab pertanyaan malaikat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Untuk orang mukmin seperti ini, ya, terkadang dia akan mendapatkan hukuman dalam kubur, tapi tidak terus-menerus. Boten terus-menerus ngantos dinten kiamat. Beda dengan orang kafir. Nah, orang kafir secara jelas di dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah sampai hari kiamat ditampakkan padanya tempat duduknya nanti di pagi dan sore hari di neraka. Itu untuk orang kafir. Adapun orang mukmin yang dia ketika meninggal membawa dosa, ya biasa lumrahnya manusia, gitu, maka dia akan disiksa dalam kubur. Tapi itu tidak terjadi sampai kiamat. Dan terkadang bisa berhenti dalam secepatnya, kadang agak lambat, dan ada yang panjang. Sebab apa? Kata para ulama, ada kalanya karena istighfar dari anaknya. Jadi anaknya memohonkan ampun untuk orang tuanya. Nah, itulah sebab kadang orang tua dalam kubur diampuni, dihentikan azabnya. Tapi jangan disalahpahami deh. Boten berarti terus dewi mengadakan acara 7 hari, 40 hari, boten seperti itu. Lah istighfarnya pripun? Al-Qur'an mengajarkan nggih para ulama nggih sami. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin. Ketika anak Adam wafat, maka akan terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Ketika di dunia dia berinfak untuk membeli mushaf misalkan, kemudian mushafnya dibaca oleh kaum muslimin, mengalir pahalanya pun. Atau berinfak membangun masjid, ya, masjidnya damel sholat, niku pun mengalir pahalanya. Ya. Kemudian di antara melih ilmu yang bermanfaat. Dulu ketika hidup di dunia mengajarkan ilmu, sehingga ilmunya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, itu pun nanti akan mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nah, yang dimaksud anak soleh yang mendoakan di sini adalah yang sesuai sunnah, boten yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak yang soleh ini paham waktu-waktu yang dikabulkannya doa, waktu-waktu mustajabah. Ya, diantaranya nopo ketika sujud. Boten sholat berjamaah, ya, sholat qiyam, misalkan ada anak soleh sholat sunnah, entah sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya. Dia memperpanjang sujudnya, berdoa kepada Allah Ta'ala agar
orang tuanya diampuni. Nah, inilah sebab diantaranya mangkih terhenti hukuman bagi orang tuanya di alam kubur. Gitu. Karena anak soleh tahu, ya disebut soleh karena dia ngerti agama, gitu. Buatan anak soleh, kebuatan atas agama itu bukan anak soleh. Nah, disebutkan dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajid, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sujud. Anak soleh tahu. Dengan hadis ini dia tahu. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan kita fa'aktsiru fihi du'a. Ya, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW, karena itu lebih tepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak soleh ketika sujud dia memperbanyak doa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan disebutkan dalam hadis ibu-ibu, ada orang tua yang di akhirat nanti dia heran. Kenapa? Karena dia diberikan pahala yang besar oleh Allah Ta'ala, dinaikkan derajatnya di surga. Padahal dia merasa tidak pernah beramal soleh seperti ini. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, sebab dari mana ini kok saya bisa mendapatkan pahala sebesar ini? Kemudian disebutkan istighfari waladika laka, disebabkan istighfarnya anakmu kepadanya. Ya, nah ini pentingnya kita juga menjadi anak soleh, dan nanti kita menjadi anak kita akan menjadi anak soleh. Insya Allah kita ini anak-anak sedanten, ya. Kita ini anak-anak sedanten. Kita untuk berikan orang lahir tanpa ayah ibu, betul-betul, ya. Berarti kita semua anak sedanten. Nah, ibu-ibu pun punya orang tua yang sudah meninggal, maka kita juga mendoakan orang tua kita. Ibu-ibu ingkang tansah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala senantiasa merahmati, memberikan kita taufik. Nah, inilah yang insyaallah kita tekankan nanti, nggih. Pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang akidah, maka selanjutnya pun fikih insyaallah. Nah, kita fikihnya ambil khusus untuk wanita. Walhamdulillah kita sudah ada kitab namanya Fikih Sunnah Nisa, tulisannya pun ulama saking Mesir. Insyaallah kita di minggu kedua. Supaya semakin ibu cara muni leres, cara sholatnya pun ugi leres. Ibu-ibu rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah kita mulai kitab salah satu usul, Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikanipun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, penulis kitab salah satu usul. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Syekh ketika akan ngeten, ketahuilah, ya. Jadi beliau memerintahkan kita untuk berilmu, ibu-ibu. Wahai saudara muslim muslimah, hendaklah kalian berilmu, mengetahui. Ilmu itu mengetahui. Rahimakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu, ya. Lihat memiliki, menunjukkan bahwasanya beliau penulis kitab sangat sayang dengan kita, di mana beliau mendoakan kita agar Allah Ta'ala merahmati kita. Arti ini pun apa? Kata para ulama, arti rahimakallah ini pun ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang lewat. Jadi beliau mendoakan agar kita diampuni dosa-dosa yang lalu, ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan ampunannya. Pripun? Orang mendapatkan taufik, pertolongan untuk mendapatkan ampunan Allah. Berarti ketika kita salah, Allah Ta'ala berikan kita taufik beristighfar. Ketika kita salah, kita dimudahkan untuk beristighfar. Iya. Kemudian di sini Syekh menyebutkan bahwasanya rahmat itu adalah at-taufiq lil khairi wassalamah minadz-dzunub fil mustaqbal. Rahmat, semoga Allah Ta'ala memberikan engkau rahmat, artinya adalah agar Allah memberikan engkau taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu rahimallahu iyyakum, kita saged salat niku keranten mendapatkan taufik dari Allah. Kita saged puasa taufik dari Allah. Kita baca Al-Qur'an taufik dari Allah. Kita menjadi orang soleh itu bukan karena kita, Bu. Kita jadi orang soleh itu karena pertolongan dari Allah.
Allah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang nanti mendapatkan catatan amalnya kok baik semua, si fulan rajin sholat, si fulan rajin zikir, si fulan rajin ibadah, maka kata Nabi, falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menolong dia bisa beramal soleh. Ya. Maka seorang mukmin dia akan terjauh dari sifat sombong, ujub. Nih saya rajin ibadah, nih saya rajin sedekah, nih saya rajin puasa, boten. Karena dia tahu persis bahwasanya dia melakukan hal itu karena pertolongan dari Allah. Dia tidak bisa apa-apa. Dia ingat, ya, dan dia berzikir la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari pertolongan. Insyaallah orang mukmin akan terjauh dari sifat ujub, sifat riya, sifat sombong insyaallah. Niki menawi akidahipun lurus. Ya, sebab akidah lurus niku karena kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Nah, pripun cara mengenal Allah? Nanti kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Cara mempelajarinya bukan sekedar untuk zikir, ya. Bukan untuk disolawatkan, tapi dibaca, difahami apa isi dan maksudnya dan konsekuensinya. Ya. Ibu rahimallahu wa yakum. Jadi temriki Syekh mendoakan kita agar diberikan rahmat. Berarti mau diberikan taufik agar kita bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, dan agar kita diberikan taufik selamat dari perbuatan dosa. Ya, agar kita terhindar dari maksiat. Kita bisa meninggalkan maksiat itu bukan karena kita yang hebat, ibu-ibu, tapi semuanya pertolongan dari Allah. Allah memalingkan kita, menjauhkan kita dari maksiat. Nah, ini penulis kita mendoakan kita. Ketahuilah wahai saudara-saudari muslim muslimah, ya, berilmulah Anda, semoga Allah Ta'ala memberikan Anda rahmat. Mau rahmat Allah diberikan taufik untuk beramal soleh dan selamat dari perbuatan dosa. Apa kata beliau? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya kewajiban kita, wajib bagi kita semua orang muslim, bagi laki-laki dan perempuan, mempelajari 4 masalah. Napa mawon? Beliau menyebutkan al-ula yang pertama, wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan al-ilmu, dia harus berilmu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita, ya, dalam banyak hadisnya, diantaranya sabda beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya, seorang muslim harus berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agamanya, ya. Ilmu tentang agama. Kita tidak boleh bodoh tentang siapa Allah. Kita tidak boleh bodoh tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Makanya ketika pun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-jahlu summun qatilun. Bodoh niku racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Berarti kita tidak boleh sampai kena racun ini, ibu-ibu. Kita harus menyelamatkan diri kita dari kebodohan. Nah, terus bagaimana cara menyelamatkannya? Kata para ulama, di antara obatnya adalah, ya, obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa kira-kira setelah kita tahu, oh ini obat, berarti kita langsung minum sendiri tanpa tanya kepada ahlinya, ukurannya saya berapa, dosisnya, ya, takarannya seperti apa, berapa kali minum? Boten, pasti nanya kepada ahlinya, ya. Nah, Al-Quran dan Sunnah obatnya, dan dokternya, tabibnya adalah al-alim rabbani, seorang ulama yang dia memiliki rasa takut kepada Allah. Yang ulama ini nanti menempatkan nas-nas Al-Quran dan hadis pada tempatnya. Ini perintah Allah wajib, ini perintah Allah sunnah, ya, ini perintah Nabi SAW yang wajib, ini perintah Nabi yang sunnah. Ditempatkan pada tempatnya. Ya, jadi kita selamatkan diri kita dari racun kematian, dari kejahilan. Dengan gimana? Dengan belajar agama, dengan ilmu. Ya, nah kita mengikuti bimbingan ulama yang rabbani. Di antaranya penulis kitab ini termasuk ulama yang rabbani. Yang pertama kita harus berilmu. Nah, ilmu itu nopo? Karena banyak orang mengatakan si fulan itu juga berilmu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, ya, ma ala ma huwa alaihi,
sesuai dengan kenyataannya itrokan jazman dengan mantap. Semisal ada orang ya termasuk ulama penyesami mengetahui bahwasanya api itu panas. Leres boten? Api itu panas nunggu boten hakikatnya. Panas. Berarti itu berilmu benar-benar. Ya, kalau ada orang mengatakan saya tahu bahwasanya kurma itu rasanya asam. Bener napa salah? Salah. Niki berarti berilmu napa salah paham? Boten berilmu deh. Itu namanya jahil murokab. Sok tahu tentang rasa kurma, ternyata salah. Kurma ini rasanya nopo? Manis gitu. Ada orang ngomong kok kurma rasanya asam juga blimbing gitu. Berarti dia salah paham. Salah paham berarti dia. Nah ada orang seperti itu mengatakan saya ini ustaz, saya ini berilmu, cara beribadah begini. Ternyata apa? Apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya jahil murokab. Jahil murokab duduk wajar. Ya, kados wonten yang sanjang misalnya. Nek setiap dinten Jumat ibu-ibu, wong sedo niku mulih tenggen griya. Jenengan wedi napa mboten? Nek ana wong sedo kok jeneng mulih tenggen griya wedhus mboten kinten-kinten. Wedi nggih? Lah niki tiyang niku sanjang perkara gaib niku wonten dalile napa mboten? Ternyata mboten nonton ibu-ibu. Nek ucapan ngeten iki bener napa salah terusan? Salah. Keranten napa Rasulullah ngendikaken bahwasanya wong sedo niku alami benten. Alam barzah. Alam barzah niku mboten alam dunia dereng alam akhirat. Maksudnya awal menuju alam akhirat. Nggih. Jadi dia tidak bisa jalan-jalan mundur dalam mboten saged. Ima si ruhnya orang mukmin mendapatkan nikmat atau ruhnya orang kafir mendapatkan azab. Berarti orang yang berbicara seperti ini orang pinter berilmu atau orang yang jahil? Orang jahil nih namanya. Nah, sing jenenge ilmu niku orang mengetahui sesuatu dengan sesuai kenyataan. Niku jenenge berilmu. Nah, kita dituntut untuk berilmu pertama. Ilmu tentang apa itu? Wa huwa ma'rifatullah. Yaitu mengilmui tentang Allah. Kita harus mengenal Allah. Orang Yahudi mengaku dia kenal Allah. Orang Nasrani mengaku Tuhannya juga Allah. Orang Islam juga mengaku Tuhannya Allah. Nah sekarang Allah seperti apa yang benar? Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Terus boten Allah nggak ada putra boten? Boten nggih. Kristen pun ngomong Yesus niku anakipun Allah. Tapi Allah Taala bantah. Laqad kafara alladziina qalu sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Allah katakan kafir orang seperti ini. Ya, maksudnya dia kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Allah tuh mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ada orang ngomong Allah punya anak, bukan Allah ini kafir. Artinya dia ingkar dengan Allah, tidak beriman dengan Allah. Ya, berarti ini salah paham tentang Allah. Ya? Nah maka kita dituntut untuk mengenal Allah. Nah pripun cara mengenal Allah? Kita tidak pernah melihat Allah rakyatan. Nah, dengan si fulan saya kenal. Kenapa? Karena fulan kelihatan pertama. Si fulan itu fisiknya begini, orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Si fulan kulitnya sawo mata. Misalkan si fulan akhlaknya baik, si fulan dermawan, si fulan ramah seumpama. Kita tahu. Tapi kalau Allah gimana? Kita tidak bisa melihat. Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya kita mengenal Allah itu dengan hati kita, ibu-ibu. Ya. Kita dituntut untuk mengenal Allah dengan hati kita yang dengan mengenal Allah Ta'ala membuat kita kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Membuat kita berhukum dengan syariat Allah. Untuk memutuskan semua perkara kita kembali kepada Al-Quran firman Allah dan kepada sabda Nabi SAW. Nah terus bagaimana seorang hamba bisa mengenal Allah? Kata para ulama, pertama, bin nazar fil ayat syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nek kula pansami badhe mengenal Allah, kudu mirsani Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita baca Al-Qur'an. Allah mengenalkan kepada kita. Contohnya nggih, Al-Fatihah mawon boten sah tepi-tepi.
Allah ketika akan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Dia adalah Rabbul Alamin. Napa maknane? Maknane pun Allah sing menciptakan, yang mengatur, memberikan rezeki alam semesta. Itu pertama. Kita mengenal Allah dari ayat Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, ya, kasih sayang. Malik Yaumiddin, dan Allah Ta'ala raja di hari pembalasan, ya. Tidak ada raja selain Allah Ta'ala di hari itu. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain melih tentang surat Al-Ikhlas, Allah Ta'ala pun ngendikaken Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu setunggal. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Malaikat tidak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri, boten saged. Semuanya bergantung kepada Allah, termasuk syaitan. Apalagi manusia, semuanya butuh kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak boleh kita nyamakan Allah dengan makhluk. Allah seperti fulan, tidak boleh. Ya. Itu sekelumit bagaimana cara kita mengenal Allah. Pripun caranya pun, yang pertama mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti sebagian waktu ketika para sahabat berjalan naik bukit, para sahabat bertakbir keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang itu sunnahnya. Jadi kalau kita lagi safar, naik bukit atau tanjakan, kita disuruh bertakbir. Ketika turun disuruh membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ketika Allah harus membaca tahmid. Nah, di waktu itu Rasulullah SAW melihat para sahabat mengeraskan suara, beliau bersabda, Irba'u ala anfusikum. Wahai para sahabat, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'u, karena kalian itu tidak berdoa kepada Allah yang al-asamma, yang tuli dan yang jauh. Tapi Allah Ta'ala itu maha mendengar dan dekat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala itu dekat. Nah, inilah salah satu di antara cara bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu melihat ayat-ayat syariat, baik Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ketika akan kali para sahabat, wahai para sahabat, sinten di antara kalian, siapa di antara kalian yang bisa setiap malam menghatamkan Al-Quran atau membaca seperti Al-Quran dalam riwayat. Para sahabat merasa berat. Seperti Al-Quran itu berarti berapa juz kita? 10 juz ya. Abot napa enteng niku? Nah, ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? Surat Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Mudah napa abot? Surat Al-Ikhlas. Gampil ya, insyaallah enteng. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mencoba menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW. Ternyata apa? Ternyata kata ulama, Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian itu. Sebagian menjelaskan tentang Allah, tentang tauhid ini, berbicara tentang Allah. Satu surat Al-Ikhlas itu berbicara khusus tentang Allah. Ada sebagian lagi ayat atau surat membahas tentang masalah hukum agama, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian sebagian surat atau ayat lagi berbicara tentang masalah kisah-kisah, kisah Nabi terdahulu, umatnya bagaimana, ada yang beriman, ada yang kafir, yang beriman bagaimana, yang kafir apa yang Allah Ta'ala hukum, bagaimana hukum Allah pada mereka. Ya, jadi Al-Quran itu ada 3 bagian. Berarti surat Al-Ikhlas itu khusus bahas tentang apa itu? Tentang Allah. Makanya dikatakan ikhlas, itu karena murni pembahasannya itu hanya tentang Allah. Tidak membahas tentang masalah hukum ibadah, hukum-hukum yang lainnya boten. Gitu. Dan ternyata orang baca surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu ada 3 bagian, tentang Allah, tentang ibadah, dan tentang kisah-kisah. Gitu. Nah, ini yang pertama. Cara mengenal Allah yaitu kita harus mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang kedua supaya kita bisa mengenal Allah dengan sebenarnya, yaitu
wan nadhar fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat. Kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kita perhatikan matahari, kita perhatikan bulan, kita perhatikan bintang, langit yang begitu luasnya, ya, bumi yang terhampar, lautan yang terbentang luas. Mungkinkah ada dengan sendirinya? Boten nggih? Pasti ada yang menciptakan. Kalau kita perhatikan pergantian siang dan malam, matahari dan bulan tidak tabrakan, itu ada yang mengatur enggak? Pasti ada. Pasti ada yang menciptakan. Semakin kita mengerti ciptaan-ciptaan Allah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luasnya ciptaan Allah, begitu besarnya, maka menunjukkan yang menciptakan jauh lebih mulia, lebih perkasa, lebih besar, ya. Nah, ini semakin membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini yang pertama. Kewajiban kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi niki mboten cukup nggih, ada pembahasan khusus melih, kitab melih yang perlu kita bahas. Di antaranya kitab Aqidah Wasithiyah. Kitab niki bahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita semakin mengenal Allah SWT. Nanti buahnya ibu-ibu, ketika kita mengenal Allah dengan benar adalah tauhid, agar kita hanya beribadah kepada Allah. Di antara buahnya lagi apa? Agar kita tidak terjatuh dalam syirik, ya. Agar kita mengagungkan Allah, ya. Kemudian agar kita tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kita berilmu, ilmu tentang Allah. Kemudian yang kedua adalah berilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pengetahuan seperti apa yang harus kita ketahui, yaitu pengetahuan yang membuat kita menerima syariat yang beliau bawa, menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang mengatakan ngeten, aku percaya si Nabi Muhammad SAW yo Nabi Dewi, Nabi Musa, tapi ternyata dia tidak menjadikan petunjuk Nabi sebagai petunjuk, ya, perbuatannya mengikuti adat istiadat, ya, boten derei sunnah Nabi SAW, boten mengikuti aturan-aturan Nabi SAW. Kita ini benar tidak pengetahuannya terhadap Nabi? Dia mengaku kenal Nabi, tapi ternyata amaliyahnya tidak sesuai ajaran Nabi. Nabi memerintahkan kita sholat, wongnya boten sholat. Kita ngeten terus nama boten terus. Berarti pengetahuan dia terhadap Nabi SAW belum sempurna. Nah, pengetahuan yang harus kita ketahui adalah yang membuat kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu agama yang benar. Kemudian kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apapun yang disampaikan Nabi kita harus benarkan, walaupun terkadang nggak masuk akal. Ya, pernah di suatu saat Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, menceritakan ada hewan yang nanti dia akan berbicara kepada manusia. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar dan Umar percaya kepada sabda. Walaupun orang nggak percaya, tapi Abu Bakar dan Umar percaya. Ya. Kalau menurut akal kan mosok sih kewan bisa ngomong kali diam. Tapi nek sing sabda Nabi kita harus percaya. Ya. Dan ternyata semua yang disampaikan Rasulullah SAW itu pasti terjadi dan ada. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi niku boten ngomong sak karepe dhewe. Tapi ngendikane Nabi itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku maksum. Maksum niku terjaga dari kesalahan. Ketika Rasulullah SAW ada keliru langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki Ibu, jadi pengetahuan kita terhadap Nabi, pengenalan kita terhadap Nabi adalah pengenalan yang membuat kita membenarkan kabarnya dan mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya dan membuat kita berhukum dengan syariatnya. Nabi perintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya, kita taati. Nabi melarang kita membuat agama yang baru atau membuat ajaran baru, kita tinggalkan. Dan kita berhukum dengan syariat Nabi. Setiap ada permasalahan, kita serahkan kepada bagaimana Nabi SAW memutuskan perkaranya. Dan Allah Ta'ala ngendikaken, fala warabbika la yu'minun. Ketika Allah, demi Allah mereka tidak dikatakan beriman. Jadi mboten yang tidak akan sampai
ke derajat iman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Kata Allah, mereka tidak akan sampai derajat iman. Artinya mereka belum mencapai iman sehingga mereka menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Kalau ada perselisihan kita serahkan kepada sinten? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati rasa berat di hatinya. Aduh, kok keputusannya Nabi kayak gini ya, boten. Tapi dia wa yusallimu taslima, mereka taslim, nerimo pasrah kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita misalkan. Yang saya nggih, bagi perempuan mereka khususnya yang masih muda nggih, diperintahkan untuk menutup auratnya. Ya, Al-Qur'an mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna hatta ayyurafna fari'udain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh wanita kaum mukminin agar mereka menutup auratnya dengan jilbab ke seluruh tubuhnya, agar mereka dikenal seorang mukminah dan mereka tidak diganggu. Ya. Maka sikap kita adalah kita taslim kepada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini baru kita dikatakan seorang mukmin. Kalau kita tidak mentaati Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi, maka belum sempurna keimanan kita. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman Ibu, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin niku menawi diajak, ayo wahai orang mukmin kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ayo kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan, yuk kita kembalikan bagaimana Al-Qur'an berbicara. Yuk kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah SAW bersabda. Agar yang menjadi hukum di antara mereka adalah Al-Quran dan hadis. Maka tidak lain ucapan orang mukmin kecuali dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau ada orang Islam diajak ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, dia tidak mau, maka diragukan keimanannya. Berarti bukan seorang mukmin yang sejati dia. Orang mukmin sejati ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia langsung katakan sami'na, kami dengar kami taat. Ya. Kata Allah, qaulaika humul muflihun, inilah orang yang sebenarnya beruntung. Ya. Orang yang sebenarnya beruntung. Salajengipun ngendikanipun Allah Taala tenggen ayat lintu. Allah ngendikaken fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kalian berselisih dalam urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah. Berarti kembali ke Al-Quran dan hadis. Kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dari akhir. Berarti kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi kalau kita benar beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya apa? Masalah agama dikembalikan kepada pemilik agama. Siapa? Allah dan Rasulullah SAW. Jangan dikembalikan kepada tokoh agama. Tokoh agama belum tentu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang benar, kadang salah. Satunggal ayat melih Allah Ta'ala ngendikaken falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi perintahkan dia selisihi, hendaklah dia takut akan tertimpa fitnah. Mereka akan tertimpa azab yang pedih. Jadi nek mboten dari Nabi perintahkan kok mboten dereki, ancamane napa? Bakal terkena fitnah dan terkena azab yang pedih Ibu. Imam Ahmad rahimahullah taala ngendikaken yang dimaksud fitnah itu apa? Ada dari mal fitnah. Tahu enggak kamu apa itu fitnah yang dimaksud? Kata beliau fitnah syirik. Fitnah itu bisa jadi orang terjatuh dalam syirik, bisa kufur ya gara-gara tidak mentaati perintah Nabi. La'allahu idza radda ba'da qalihi ayyaqa fi qalbi syai'un min az-zayg fayahlik. Bisa jadi seseorang ketika dia tidak menerima sabda Nabi, maka di dalam hatinya akan muncul sesuatu penyimpangan, maka dia akan binasa. Ya.
Ketika orang tidak mengikuti sabda Nabi, berarti dia mengikuti selain sabda Nabi. Ketika orang tidak mengikuti kebenaran, maka dia akan diuji mengikuti hal yang batil. Maka dia akan binasa. Dan terus yang kita harus mengenal dan mengetahui adalah mengenal Nabi SAW dengan sebenar-benar pengenalan yang membuat kita tunduk patuh kepada syariatnya. Sedikit meleh, setunggal meleh. Kewajiban kita berilmu yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua mengenal Nabi. Terakhir ibu, yaitu mengenal Islam, ya, mengenal agama Islam. Islam yang dimaksud, ya, Islam secara makna umum, Islam secara umum maknanya pun adalah at-ta'abbudu lillahi bima syara' mundu an arsalallahu rusula ila antaqumas sa'ah. Jadi Islam secara umum ini pun adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya Islam. Ya. Mulai dari diutusnya para rasul sampai tegaknya hari kiamat. Berarti para rasul itu semuanya agama ini pun apa? Islam. Agama Nabi Adam Islam, agama Nabi Nuh Islam, agama Nabi Hud Islam, agama Nabi Soleh Islam, agama Nabi Ibrahim, terus sampai hari kiamat seluruh para nabi agama ini pun Islam. Ini Islam secara umum. Mana buktinya kalau Ibrahim agamanya Islam? Allah berfirman, Allah sing ngendika akan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Surat Al-Baqarah ayat 128. Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kami berdua. Maksudnya Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Jadikanlah kami berdua itu muslimaini laka, orang yang muslim, yang berserah kepada Engkau, yang tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikan pula anak cucu kami sebagai ummatan muslimah, umat yang Islam. Ya. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan seluruh anak Ibrahim, bukan seluruh ya maksudnya, dan anak cucu Ibrahim itu menjadi para nabi. Disebutkan para ulama, tidaklah para nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali mereka masih keturunan dari Ibrahim. Yang pertama Sarah, Hajar, gadah putra namanya Ismail. Kemudian istri tunggalipun, istri yang pertama Sarah gadah putra namanya Ishak. Kedua-duanya nabi. Ishak gadah putra namanya pun Nabi Yakub. Dan inilah yang disebut dengan Israel. Yakub niku disebut dengan Israel. Israel niku apa? Hamba Allah. Artinya pun Nabi Yakub gadah putra kalih welas, tunggalipun naminipun Nabi Yusuf, Nabi Melik. Dan seluruh para nabi itu keturunan dari Nabi Yakub, disebut dengan Bani Israel. Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Sulaiman ya dari Bani Israel, Nabi Daud dari Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya dari Bani Israel. Jadi mereka semua itu masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Nah, jadi dari sini Islam secara umum itu maknanya apa? Beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi seluruh agama para nabi adalah Islam. Adapun Islam secara khusus setelah diutusnya Nabi SAW, yang dimaksud adalah Islam yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Adapun Nabi SAW setelah diutus maka agamanya menghapus seluruh agama sebelumnya. Seluruh syariat sebelumnya dihapus oleh syariat Nabi SAW. Barang siapa ada orang yang mengikuti agama Nabi Musa, setelah Nabi diutus maka syariatnya kadaluarsa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula siapa yang mengikuti ajaran Nabi Isa, itu pun sudah kadaluarsa, sudah dihapus dengan syariat Nabi SAW. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam hadis, tidaklah ada seorang dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, yasma'ubi, dia telah mendengar aku diutus, kemudian dia mati walam yu'min billadzi ursiltu bih, dia tidak beriman dengan apa yang dibawa olehku, maksudnya yang Allah utus aku dengannya, tidak beriman dengan apa kecuali dia min ashabinnar, dia menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi agama Islam setelah diutusnya Nabi SAW adalah hanya terbatasi pada Nabi SAW dan yang mengikutinya. Dan agama Islam ini ibu-ibu adalah
agama yang makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala, agama yang bermanfaat bagi pemeluknya. Adapun Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, agama ini tidak bermanfaat bagi pemeluknya. Walaupun mereka taat kepada agamanya, tidak akan membuat dia masuk surga. Mana dalil? Allah sendiri yang punya surga yang berbicara. Allah yang punya surga yang mendikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang sah hanya satu, yaitu Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dan Allah Ta'ala mendikatakan melihat dengan surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia memilih agama Kristen, memilih agama Yahudi, memilih agama Hindu, Buddha, maka orang seperti ini tidak akan diterima agamanya, dan di akhirat dia akan merugi. Ngendikapun Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat ini mengatakan di akhirat dia akan merugi. Karena terkadang orang Kristen di dunia beruntung. Oke, kalau kita lihat orang kafir di dunia kaya-kaya atau miskin-miskin, kaya-kaya. Di dunia kadang-kadang beruntung, tapi di akhirat merugi, gitu. Merugi. Ngendikan Allah Ta'ala, zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Orang-orang kafir Allah Ta'ala tipu dia dengan kehidupan dunia. Ya, orang kafir kaya raya. Mereka menghina orang mukmin karena orang mukmin rata-rata miskin. Tapi nanti di hari kiamat fawqahum, orang mukmin di atas mereka, maksudnya di surga, orang kafir di bawah, tempat di neraka. Ya. Nah, insyaallah pembahasannya ngatos mikirin mawon. Jadi pertemuan kita kali ini hanya membahas kewajiban seorang mukmin adalah berilmu. Berilmu tentang apa? Pertama, mengilmui Allah. Kita mengenal Allah dengan cara mempelajari Al-Quran dan Hadis dan merenungkan ciptaannya. Kemudian yang kedua, kita wajib mengenal Nabi. Pengenalan yang membuat kita mengikuti syariatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengenal agama Allah, yaitu agama Islam. Islam yang seperti apa? Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita harus yakin bahwasanya satu-satunya agama yang diterima hanya Islam. Selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat akan membuat pemiliknya rugi. Insyaallah materi ini pun cukup. Menawi ada pertanyaan, saged disampaikan. Monggo. Alhamdulillah. Dipun paringi wekdal nek ajeng tanglet monggo. Boleh tanya Tad. Ji. Nanti kan katanya kalau berdoa ketika sujud lebih baik. Ji. Terus itu diantaranya apakah sujud sholat terakhir atau setiap kali kita sujud? Ji. Sampun. Terus yang kedua, seumpama kita berdoa mendoakan anak kita seumpamanya Robi habli minas solihin gitu. Terus? Itu boleh kita menyebutkan nama anak kita enggak? Ji, Masya Allah. Gitu. Sampun? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khair. Pertanyaannya gimana nggih? Barakallahu fiik. Pertanyaan Kang saya. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya yaitu ketika sujud. Secara umum Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sujud yang rakaat berapa. Pertama gitu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan faksiru fi doa, perbanyaklah kamu di dalamnya berdoa. Ya, karena doa sangat dikabulkan Allah Ta'ala di waktu itu. Nah, ternyata para ulama pun sebagaimana mengembalikan kepada lafadznya hadis. Ya, di situ tidak ada kekhususan di rakaat keberapa. Maka kata para ulama, ketika memang lafadznya seperti itu umum, maka jangan kita mengkhususkan hanya ketika rakaat terakhir. Tapi terkadang kita baca di rakaat yang pertama, terkadang yang kedua, atau mungkin kita variasi sekali waktu seperti itu gitu. Nah, salajengipun luar biasa tadi ada doa dari Nabi Ibrahim Rasulullah SAW gitu. Atau biasa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Boleh tidak kita menyebutkan satu persatu namanya misalnya? Wallahu ta'ala alam, nek masalah boleh mawon gitu. Tetapi saat pun lafadznya itu sudah mencakup, sudah mewakili, dan itu yang terbaik. Dan ketika pun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebaik-baik doa adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika akan sudah mengajarkan seperti itu, tidak perlu kita tambah-tambah. Saestini pun ya tuh. Tapi kalau mau sebutkan betul apa? Nah terus sama berarti nek putrane pun yang itu boten disebut berbagai Mary.
Nggih. Nggih, tapi insyaallah niku sampun mewakili saestu niku. Rabbi habli minas sholihin niku sudah mencukupi seluruh anak kita. Nggih, wallahu taala alam bisawab. Anten melih? Sampun nggih? Nek sampun kita sekapkan pun terus kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.